Pandemi COVID-19 semakin meluas penyebarannya. Seluruh dunia harus berhadapan dengan dampak dari wabah ini, tak terkecuali Indonesia dan juga Kota Depok. Kota pertama yang ditemukan kasus positif COVID-19 ini menuai jumlah kasus yang tidak sedikit dengan tren bertambah setiap hari. Data pertanggal 30 November 2020, Depok dengan jumlah penduduk 2.367.105 telah terkonfirmasi positif COVID-19 sejumlah 10.451 orang dengan 265 orang diantaranya meninggal dunia. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia kali ini menyapa Satuan Tugas Kampung Siaga COVID-19 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Sebanyak 40 orang Satgas berpartisipasi dengan antusias dalam workshop peningkatan kapasitas Satgas untuk penguatan kampung siaga COVID-19 Pancoran Mas secara daring. Kegiatan yang berlangsung sekitar 2,5 jam ini dibuka oleh Camat Kecamatan Pancoran Mas, Haji Utang Wardaya Sanjaya MPD. Saya pribadi atas nama pemerintah Kecamatan Pancoran Mas mengapresiasi yang pertama kegiatan ini dari peran mahasiswa pengabdian masyarakat UI, terutama di Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk bisa bersinergi dengan kami, dengan wilayah Kecamatan Pancoran Mas, terutama fokusnya untuk menguatkan kelembagaan Kampung Siaga COVID. Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Dr. Gigi Nesi Anissa Andari sebagai keynote speaker menyampaikan pentingnya peran keluarga dalam memutus rantai penularan COVID-19. Klaster keluarga menjadi penyumbang cukup besar tingginya kasus COVID-19. Bagaimana keluarga memiliki peran yang penting di dalam memutus rantai penularan. Ini tentunya tidak lepas dari peran Bapak Ibu Satgas Kampung Siaga COVID. Kadang-kadang kita merasa bahwa anak-anak kita sehat-sehat saja. Padahal bisa jadi anak-anak kita sebenarnya dia OTG atau dia sebenarnya carrier, pembawa virus, tapi dia tidak merasakan gejala. Paparan berikutnya oleh Dr. Hendrik Alamsyah selaku Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok. Hendrik menguraikan ruang lingkup tugas kampung siaga COVID-19. Ruang lingkup tugasnya adalah sebagai berikut. Pengarah dan penanggung jawab itu, pengarah itu bertugas untuk mengarahkan pembentukan kampung siaga COVID-19 di wilayah kerjanya, melaksanakan monitoring dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 pada level RW di wilayah kerja kecamatan dan berkoordinasi aktif dengan puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya. Sebagai penanggung jawab, ini bertanggung jawab dalam mempercepat pembentukan kampung siaga COVID-19 pada level RW di wilayah kerjanya dan menjamin kampung siaga COVID-19 berjalan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Komando lapangan itu tugasnya memimpin upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tingkat RW, melakukan edukasi warga tentang COVID-19, menggerakkan partisipasi warga untuk pencegahan penyebaran COVID-19, membuat sistem keamanan warga, deteksi dini dan cegah dini COVID-19, membuat sistem informasi kesehatan warga, membantu monitoring kesehatan warga, termasuk warga yang isolasi mandiri, menggalang logistik warga, lapor cepat dan tindakan cepat jika ditemukan kejadian kasus terduga COVID-19. Beliau menekankan perlunya sinergitas antara pihak puskesmas dengan satuan tugas kampung siaga COVID-19. Untuk lebih meningkatkan hubungan yang baik dalam hal nanti kalau memang ada permasalahan di wilayah, sinergitas itu perlu, makanya saya berharap mudah-mudahan nggak lama lagi nanti teman-teman puskesmas, baik itu kepala puskesmas, tenaga surveillance dan adminkesnya itu nanti akan bergabung, Kami berharap meminta mereka untuk bergabung di grup-grup atau grup biar agak bisa berkomunikasi dengan kapan saja untuk dengan teman-teman di Satgas Kampung Covid. Topik pemaparan diakhiri dengan kiat bagaimana menjadi fasilitator yang baik oleh Dr. Dian Ayubi, SKM MKI. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sekaligus ketua tim membeberkan tips bagaimana Satgas bisa menumbuhkan suasana yang kondusif saat melakukan edukasi keluarga. Kita pancing mereka untuk berpikir. Kemudian kita mendorong peserta yang malu, nih kan ada orang yang malu-malu suka malas berbicara gitu suka sungkan atau istilahnya introvert suka lebih sendirian. Kita ajak tuh biasanya warga ada yang suka ngobrol, ada yang diam, nah itu kita ajak mereka untuk berbagi gagasan. Kemudian kita jadi pendengar yang baik,
active learning, ya, mendengar yang baik seperti apa, kita kasih tanggapan ya. Ketika dia bicara kita perhatikan, kita kasih feedback, oh maksud Bapak begini, oh maksud Ibu begini, oh iya, jadi begitu memberi tanggapan. Jangan mereka cerita kita main HP aja gitu ya, seolah nggak diperhatikan. Nah, ya hindari menyela pembicaraan orang lain. Nah, jangan kita lagi ngobrol dia sela. Workshop yang dimoderatori oleh Nurwidiana SKM MPH ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman sesama satuan tugas. Saya berharap dalam sarasehan satuan tugas Kampung Siaga COVID ya, terutama khususnya Kecamatan Pancoran Mas ini bisa menjadi ajang bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan komplain, cerita atau apapun dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga COVID. Ini mungkin bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Depok untuk kemudian mendapatkan masukan dan kemudian memberikan atau memutuskan kebijakan yang lebih baik untuk masa ke depannya. Ya. Baik. Jaja, salah seorang Satgas, menyampaikan perlunya pembekalan kepada Satgas dan warga untuk menghindari stigma negatif kepada keluarga korban COVID-19. Ini menurut saya ini juga penting gitu. Diketahui sejauh mana sih bahayanya, apakah misalnya kontak yang dimaksud kontak yang berbahaya dengan pasien COVID itu seperti apa? Kalau menjaga jarak 2 meter apakah masih bahaya, ya kan? Penting di gugus tugas COVID ini diberikan semacam pengarahan atau tadi bahwa kalau kita aman, ya kan, mengikuti prosedur, maka nggak usah takut misalnya, ya kan, berhadapan dengan COVID. Anggota Satgas yang lain yaitu Suyana menceritakan pengalamannya memfasilitasi pemeriksaan swab bagi penghuni pesantren anak yatim dan duafa ke Dinas Kesehatan. Di situ ada asrama anak yatim dan duafa, yang mana ada penghuni ada 8, 7 terkonfirmasi positif berkat kerjasama Satgas COVID-19 RW2 dengan Puskesmas bisa dirujuk. Waktu itu peraturan sudah berubah sehingga swab hanya sekali. Saya sudah laporkan ke yayasan angkat tangan karena biaya swab ternyata tidak murah. Iya. Sehingga kami berkoordinasi dengan Ketua DKM, alhamdulillah. Jadi ke-7-7-nya di swab bukan mandiri tapi dibayar dengan dinas. Ya. Alhamdulillah mereka sudah sembuh semua. Sekian video rangkuman kegiatan webinar pengabdian masyarakat ini. Terima kasih sudah menyaksikan.